deras keringat yang mengalir demi menghidupi anak-anaknya. Juju, seorang ibu pejuang, terus mengantarkan para penumpang ke setiap penjuru ibu kota sebagai pengemudi taksi online. Dan pemirsa silet, inilah kisah penuh haru, jeritan hati seorang ibu pengemudi taksi online yang tak kenal lelah mencari nafkah demi kehidupan anak-anaknya. Menjalani profesi sebagai pengemudi taksi online tentu tak mudah bagi Juju, seorang ibu beranak 4. Namun demi menghidupi keluarganya, ia yang kini telah ditinggal pergi suaminya entah kemana, mau tak mau turun ke jalan mengantarkan banyak penumpang ke berbagai penjuru ibu kota. Kisah perjuangannya pun membuat seorang Ratna Listi mengalirkan air mata, mengetahui betapa gigihnya Juju yang tak pernah mengeluh, mencari sesuap nasi demi bertahan hidup sebagai ibu tunggal. Aku lihat Ririn ini pejuang gitu, jadi artinya aku pernah marah ke dia gara-gara dia, kok kamu punya anak lagi gitu loh, dia kan udah cukup lah gitu, jangan punya anak lagi gitu. Tapi ternyata ya ini kan rezeki dari Allah ya, ini takdir, akhirnya punya anak, terus akhirnya anaknya harus istilahnya harus dihidupi juga kan oleh Ririn gitu. Aku bilang kamu kan single parent, terus mungkin perjalanan hidupnya sehingga dia harus ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan punya anak masih kecil. Aku sempat lama nggak komunikasi, terus tahu-tahu ini lu Daniel yang waktu itu aku hamil kamu marahin, ya anaknya udah lahir. Aduh, kalau lihat anak kecil kan, aduh dia juga nggak minta untuk dilahirkan gitu, tapi kehidupan dia harus kita perjuangkan. Itulah yang akhirnya membuat Ririn oke, aku sudah motivasi dia, kamu harus memperjuangkan anak kamu gitu. Anak kamu tidak minta dilahirkan, tapi kamu harus hidupin dia apapun. Misalkan iya habis aku dizolimi oleh laki-laki, aku KDRT dan lain-lain, oke lah, itu perjalanan hidup kamu, udah jangan dipikirin. Sekarang kamu harus mikir gimana anaknya ini. Walaupun mungkin orang ayahnya nggak ada tanggung jawabnya, tapi kamu sebagai ibu tetap harus memperjuangkan anak ini, saya bilang gitu. Akhirnya dia bawa anak ini, jadi kalau di mobilnya itu selalu ada bantal guling gitu. Jadi pas pertama kali aku lihat, ini kok ada bantal guling, punya siapa gitu. Baik hati, sudah pokoknya baik hati. Tapi apa maksudnya suka ngasih supportnya gimana sih? Oh banget, motivasinya bagus banget. Karena aku marah-marah juga sama dia gitu. Kadang kan misalkan nih curhat, terus curhatin ada, oh kok begini, kok begitu, aku bilang kamu nggak boleh begitu, hidup tuh disyukuri gitu, dan kamu harus membuat diri kamu itu berharga. Caranya gimana ya, tunjukin dengan prestasi, dengan karya kamu. Beratnya perjuangan Juju untuk menafkahi anak-anaknya, bahkan sampai membuatnya harus membawa salah satu anaknya yang bernama Daniel dalam setiap ia bekerja. Bocah berusia 5 tahun itu selalu menemani sang ibu dalam suka maupun duka selama 2 tahun terakhir. Hal inilah yang kerap kali membuat banyak penumpang akhirnya terenyuh hatinya melihat keharuan tersebut. Selalu di belakang. Kalau ada pasien banyak, dia suruh di belakang, dia tidur di belakang. Tapi kalau misalnya pasiennya sedikit, dia izin, boleh nggak anak saya tidur di depan. Jadi pasien di belakang, dadanya di depan gitu. Dan anak ini diem gitu, maksudnya anteng gitu loh. Jadi kayak dia tuh ngerti gitu loh perjuangan orang tuanya. Ya. Ini bukan eksploitasi anak, bukan. Tapi karena memang kehidupan dan kondisi yang prihatin di rumah, dia nggak ada orang yang jagain. Dia mau meng-hire orang untuk jagain juga masih belum mampu. Jadi mau nggak mau, satu nggak mampu, kedua nggak percaya gitu. Karena kan banyak orang yang dipercaya menjaga anak malah akhirnya mencelakakan anak ini, membahayakan gitu. Akhirnya satu-satunya jalan ya terpaksa harus diajak gitu. Lebih aman, dianya juga tenang, nyupir walaupun anaknya duduk diem ataupun tidur, dia nggak ada teman ngobrol, tapi minimal nyupir lihat anak, oh ya tidur, dia tenang kayak gitu ya. Di balik perjuangan
perjuangan Juju dalam profesinya sebagai pengemudi taksi online, tentu terdapat resiko yang mengintai, apalagi mengingat dirinya merupakan seorang perempuan. Beberapa waktu lalu, Juju pernah mengalami sebuah kejadian di mana ia dibius oleh salah seorang penumpangnya, bahkan hingga mobilnya dicuri. Sempat merasa terpuruk, namun Juju berusaha bangkit atas dorongan hatinya untuk terus kuat menghidupi anak-anaknya. Saya pernah dibius sama penumpang. Dia sudah di daerah Manggarai. Mobilnya diambil. Mobilnya diambil. Sekarang lagi proses ke Polda. Saya dikasih makan kebab. Ternyata ada racunnya itu. Ngapain saya dibius? Tahu-tahu saya sudah di rumah sakit. Maksudnya bawa dari apa? Iya, bawa. Ikut dibius juga. 3 minggu ya saya Sempet dalam 3 minggu nggak narik ya? Enggak. Tapi karena anak-anak butuh biaya semuanya, jadi bismillah aja saya mulai dari nol lagi. Kisah kehidupan Juju yang penuh perjuangan membuat Ratna Listi yang merupakan teman satu sekolahnya pun tersentuh hatinya. Ia pun akhirnya menjadikan Juju sebagai pengemudi taksi online langganannya. Kebetulan aku nggak ada supir, aku biasanya suka manggil dia gitu. Dia selalu siap sedia, oke, berangkat. Kadang-kadang jemput jam 3 pagi di lokasi syuting, dia berangkat gitu. Itulah yang aku salut gitu, dia Profesi. pejuang. Mbak Ratna ini orangnya dari pertama kenal sampai sekarang nggak berubah. Dari pertama kecil itu dia ngasih support motivasi itu dari pertama kecil SMP itu.